Selamat datang di A Day in My Life. Simak momen spesialku selama 1 hari. Halo, assalamualaikum. Kita awali pagiku dengan masak nasi ya. Di hari ini tuh hari spesial sekaligus mendebarkan ya buat keluarga kami. Hari dimana adik kami siap dikirim lomba dari sekolah ke tingkat kabupaten. Alhamdulillah, tingkat kecamatan kemarin Ananda dapat juara 1 kategori MTQ atau kiroat dalam bahasa kami. Masya Allah, tabarakallah. Kejar cita-citamu setinggi langit tanpa melupakan kodratmu sebagai wanita muslim. Semoga selalu rendah hati dan tidak sombong ya anti. Dan semoga bisa dapat juara lagi yang barokah. Kelak bisa menjadi anak yang solehah, berakhlakul karimah, budi luhur dan mandiri. Sukses dunia akhirat. Amin. Jadi kita ini 3 perempuan bersaudara ya teman-teman. Dan ini adik kami yang paling bontot, paling cerewet, paling ngengkel. Tetapi mah kalau masalah prestasi, alhamdulillah dia tetap nomor 1. Jadi walau begitu jangan pernah menomor akhirkan akhlakul karimah ya. Oke teman, adik saya sudah berangkat ya. Sekarang kita kembali ke rutinitas dapur kita. Simak kontenku sambil dengerin ceritaku yuk. Jadi guys, semenjak aku berusaha mengevaluasi konten dan belajar membuat konten semenarik mungkin, aku nggak fokus ke viewer lagi. Karena aku percaya konten yang dibuat dengan niat dan sepenuh hati akan didatangkan penontonnya sendiri. Di sini aku mulai belajar, mengevaluasi dan membuat konten menarik itu jauh lebih penting daripada sibuk tengok penonton setiap hari. Viewer itu urusan terakhir, yang penting aku udah belajar memberi yang terbaik ya. Ya, walaupun hanya di dapur. Kalau hari ini masih sepi, itu bukan gagal ya, tapi karena waktunya yang belum sampai. Mengingat pekerjaan rumah tangga yang tiada habisnya, ditambah sang suami yang berprofesi pedagang, harus bikin dagangan setiap hari. Terlebih lagi kami dikaruniai 3 anak yang masih kecil-kecil, yaitu 2 toddler dan 1 balita. Yang memungkinkan saya harus pandai-pandai membagi waktu antara membuat dagangan sebagai ibu rumah tangga dan menjadi konten kreator. Maka dari itu saya memilih ikut bergabung dan belajar menjadi konten kreator ibu rumah tangga. Awal mula saya memang masih bimbang untuk memilih kategori ini, tapi bismillah. Dan sebab seringnya saya menyimak konten-konten ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya berkutat di dapur seperti saya, serta arahan dari sahabat-sahabat saya yang sudah sukses, akhirnya saya dengan ini memberanikan diri untuk benar-benar terjun ke perkontenan. Jadi untuk para konten kreator yang sudah sukses dimanapun Anda berada, mohon dukungannya, arahannya, serta partisipasinya. Terima kasih bagi yang sudah memfollow dan masih setia menyimak postingan saya sampai akhir ya. Karena pemula ibu rumah tangga seperti saya itu hanya modal nekat dan yakin. Dengan alat seadanya, dengan masih HP kentang Realme C21Y, penting masih menyala dan masih bisa buat upload konten. Hehehe. Mudah-mudahan dengan semangat saya ini bisa membuat saya segera dimonet. Tentunya pasti dengan full dukungan sahabat semuanya, dan agar saya lebih semangat membuat konten lagi. Yang masih sama-sama berjuang kayak saya, semangat yuk bun. Mungkin hari ini belum, tapi esok atau lusa mudah-mudahan Allah memberi kabar gembira bagi kita-kita yang tetap konsisten dan berupaya semaksimal mungkin. Jangan lupa untuk selalu berikhtiar dan berdoa. Terlebih lagi yang mempunyai anak banyak seperti saya yang masih kecil-kecil. Iya, namanya juga hidup bertetangga dan bermasyarakat. Pasti ada aja lah orang-orang yang julid, selalu ikut campur urusan orang. Tentunya ya pasti sering kali membuat hati kita sakit. Minimal yang mereka katakan, "Mbak, ini 3 anaknya semua ya? Ya ampun, masih kecil-kecil ya, apa enggak kasihan? Mbak, diam-diam gacor juga ya, dah kayak anak kucing, kayak anak curut, masih kecil udah ada adiknya, nanti kuntet,
Dan masih banyak lagi bahasa mereka yang membuat hati sakit. Tapi sayangnya, saya tuh tidak pernah bisa membalas perkataan mereka secara langsung. Mungkin hanya bisa diam, kemudian ketika di rumah nangis deh. Tapi tuh yang pengen banget saya katakan sama mereka tuh, iya anak saya memang banyak, memang kecil-kecil. Tapi apa saya minta makan sama kalian? Memang benar, repot sekali anak sekecil itu sudah ada adiknya. Tapi apa saya pernah merepotkan kalian? Tapi sayangnya tidak bisa saya mengatakan seperti itu di depan mereka. Rasanya tuh mulut terkunci. Juga pernah disamakan dengan artis papan atas. Artis yang memang dia sudah kaya raya. Sedangkan saya hanya seorang miskin. Sehingga banyak juga pertanyaan, kan harusnya bisa KB. Ya, padahal walaupun saya KB, tapi kalau qadarnya memang saya diberi rizki oleh Allah, akan tetap hadir juga mereka di kehidupan saya. Dan yang perlu kita ingat ya, anak itu lahir dengan membawa rezekinya masing-masing. Jadi jangan kita merasa khawatir anak kita tidak makan. Dan pada masanya saya lelah untuk menanggapi orang-orang yang bersifat demikian. Di situ ada satu orang baik yang selalu menasihati saya harus banyak-banyak bersyukur, diberi anak banyak, dan kemudian sehat-sehat, anteng, manut, dan tidak rewel. Bahkan ada di luar sana cobaannya lebih berat mengenai anak-anak mereka.